Baik, perkenalkan, nama saya Imadin Radwanyana dari kelompok 3 yang akan membahas tentang sistem operasi terdistribusi. Kali ini saya akan membahas tentang komponen inti pada sistem operasi distribusi. Untuk sebelumnya, fungsi dari sistem operasi distribusi sama definisinya sudah dibahas sama teman saya, Efron. Di kali ini saya akan membahas komponen intinya pada sistem distribusi ini. Yang pertama yaitu manajemen proses. Jadi manajemen proses ini yaitu sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan pengurusan proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme, proses sinkronisasi, dan proses komunikasi. Jadi biar saling menyambung gitulah. Terus yang kedua yaitu manajemen memori utama. Manajemen memori utama ini termasuk tempat penyimpanan data sementara, artinya dapat hilang itu sistem dimatikan. Jadi manajemen memori utama ini kayak data C. Jadi data C itu kan tempat buat nyimpan sistem operasi. Biasanya kalau mau install ulang itu perlu di backup gitulah datanya, karena laptop zaman dulu itu kan storage-nya cuma harddisk saja, itu nggak kayak laptop zaman sekarang itu ada SSD sama harddisk gitu. Maksudnya udah ada dua tempat penyimpanan beda lah gitu. Jadi kan SSD itu kan udah pasti buat nyimpan data C buat sistem operasi, dan harddisk buat data D. Jadi kalau misalkan mau install ulang itu nggak perlu lagi nge-backup itulah istilah di harddisk gitu tuh, di flashdisk mungkin. Dan untuk kayak membagi partisi gitulah, seperti yang saya bilang tadi, laptop zaman dulu itu kan cuma ada harddisk. Contohnya kayak laptop saya harddisknya 500 GB itu. Kalau misalkan mau memisahkan mesti dibagi gitu partisinya. Jadi ditentuin gitu ukuran data C-nya berapa, data D-nya berapa. Beda sama laptop zaman sekarang kan udah sendiri gitulah buat nyimpannya. Terus penyimpanan sekunder ini ya harddisk itu. Jadi misalkan mau ulang itu datanya bisa disimpan di penyimpanan sekunder atau harddisk gitu. Terus manajemen berkas. Berkas itu merupakan kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas. Jadi sistem operasi itu bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghapusan berkas, terus memetakan berkas ke secondary storage itu di harddisk itu, terus membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Jadi bisa dibilang berkasnya disimpan ke harddisk gitu ya. Oke, berikutnya yaitu manajemen sistem input output. Jadi komponen sistem operasi untuk sistem input output itu ada buffer, yaitu menampung sementara data dari komputer ke perangkat input output. Contohnya kayak kita nonton YouTube. Jadi pada saat kita nonton YouTube itu, kalau misalkan koneksi kita lambat, pasti akan terjadi buffering. Itu artinya kecepatan modem dengan memori kita itu jauh lebih lambat. Maksudnya jaringannya itu lebih lambat gitu.
daripada akses kecepatan memori kita, contohnya kayak hard disk gitu. Jadi supaya bisa menyamakan kecepatan memori dengan jaringan itu, maka terjadilah buffering supaya seimbang gitulah kecepatan jaringan sama memori itu. Jadi kalau nonton YouTube tuh, kalau misalkan terjadi buffering itu artinya dia sedang menyimpan data dari jaringan itu ke memori utama gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua itu spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem supaya lebih efisien. Jadi spooling biasanya ada di printer. Jadi sebelum mencetak berkas itu dicek dulu berkasnya. Setelah berkasnya itu dicek, baru bisa di print. Jadi istilahnya dicek dulu lah gitu berkas-berkas yang mau di print, baru bisa melakukan ngeprint berkasnya itu gitu. Oke, yang berikutnya sistem proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program atau sumber daya. Di proteksi ini harus membedakan pengguna yang sudah diberi izin atau belum, terus menentukan kontrol terganggu, dan menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Jadi proteksi ini kayak keamanan gitulah pada sistem distribusi. Yang berikutnya yaitu command interpreter system. Jadi ini command interpreter system ini yaitu sistem operasi yang menunggu instruksi dari pengguna. Contohnya kayak kursor ini. Jadi kalau kursor ini nggak digerakkan, dia nggak bakal gerak gitu. Jadi dia kursor ini menunggu perintah dari penggunanya itu, atau istilahnya menunggu perintah ya. Atau contoh lain pada smartphone, touchpadnya itu lah, ya hampir sama kayak fungsinya kayak kursor ini. Terus yang ini terakhir, yang terakhir itu jaringan. Jadi pada sistem distribusi ini ada jaringan komunikasi. Jadi maksud dari increase data availability ini itu meningkatkan sumber daya yang ada untuk siap diakses kapanpun oleh user. Contohnya kayak SADS-nya sticky. Biasanya kan kalau SADS-nya sticky itu kalau diakses oleh banyak orang, oleh banyak mahasiswa, biasanya pada saat KRS-an itu kalau diakses sama banyak orang kan biasanya nge-lag gitu kan. Itu cuma beberapa orang aja yang bisa mengakses. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, maka perlu untuk ditingkatkan sumber dayanya gitu. Atau contoh lain Steam itu kan platform buat distribusi game, saya bilang terbesar lah itu. Nah, dulu pernah ada kejadian kalau Steam itu nggak bisa diakses karena di Steam itu kan sering ada kayak winter sale gitu kan, atau diskonan gitulah. Jadi pada saat Steam itu lagi ngadain diskon, banyak pengguna yang menggunakan Steam itu. Jadi sehingga terjadi kayak bentrokan gitu sama lain. Jadi Steamnya nggak bisa dibuka itu atau diakses. Jadi perlu adanya increase data availability ini. Terus yang kedua, enhance reliability, itu meningkatkan keseimbangan gitulah. Jadi maksudnya itu
misalkan dalam waktu 24 jam itu berapa banyak orang yang akses ke Steam. Misalkan dari pagi udah ada jutaan orang gitu kan sampai besok paginya. Jadi bisa dibilang gimana caranya supaya tidak ada error pada saat akses ke Steam itu. Jadi biar stabil gitulah istilahnya buat aksesnya ke Steam itu. Terus yang ketiga yaitu computation speed up. Jadi pada saat kita mendownload sesuatu itu pasti kelihatan berapa kecepatan kita download. Nah pada sistem distribusi ini, sistem operasi ini mengatur untuk supaya hasil di layar dengan hasil pada sistem operasi ini kayak sinkron gitulah. Misalkan pada kecepatan internet kita misalkan 4 MB gitu, tapi yang ditampilin di layar kita itu di layar kita itu 2 MB atau 1 MB lah. Jadi kan nggak sinkron gitu kan. Jadi computation speed up ini kayak menghitung berapa seharusnya speed yang kita dapat pada saat kita download gitu lah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Terus ini mic-nya juga banyak semutnya karena ya mic saya bawaan headset gitu kan. Ya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.